Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai potensi dan fungsi digitalisasi dan pembelajaran. Baik, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Fadila Anggreni, rekan saya Indah Islamiyah dan Muhtadi Ahmad Marzuki. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai potensi digitalisasi pendidikan dan pembelajaran. Kita ketahui bahwa kehadiran teknologi merupakan tantangan masa depan bagi bangsa. Selain sebagai tantangan, kehadiran teknologi juga pada dasarnya membawa banyak potensi. Salah satunya di bidang pendidikan, yang memanfaatkan potensi teknologi digital atau sering disebut revolusi industri 4.0. Ini manfaatnya berupa yang pertama yaitu ada komputasi awan, di mana komputasi awan ini bermanfaat untuk kemudahan menambah akses bahan pembelajaran dan pengguna layanan digital seperti UNBK, e-rapor, Dapodik, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, manfaat kedua, ada ya kecerdasan buatan atau yang sering disebut dengan AI atau AI, yang menjadi kunci layanan pembelajaran berbasis personalisasi atau juga disebut dengan personalized learning. Yang ketiga ada Internet of Things, di mana Internet of Things ini bermanfaat untuk mendukung pembelajaran yang kolaboratif dan kreatif di kelas. Internet of Things yang sering juga disebut dengan IoT mendorong proses pembelajaran yang lebih efektif dan interaktif. Kemudian yang keempat, ada konektivitas 5G, di mana menjadikan pembelajaran berbasis augmented reality dan virtual reality akan semakin mudah dilakukan di dalam dan di luar kelas. Kemudian yang kelima ada digitalisasi, di mana digitalisasi ini akan mendorong tumbuhnya berbagai macam aplikasi dan konten pembelajaran berbasis digital. Kemudian yang keenam ada Big Data, yang mendukung integrasi layanan pendidikan bagi guru, siswa, dan siswa di sekolah atau Dapodik. Selanjutnya, ada fungsi digitalisasi pendidikan dan pembelajaran. Fungsi yang pertama yaitu menumbuhkan kreativitas pelajar. Jadi dengan adanya digitalisasi ini, pelajar dapat mengekspresikan dirinya melalui digital tersebut. Kemudian yang kedua, fungsinya ada meningkatnya inovasi teknologi. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan persaingan global, dan yang keempat ada proses belajar mengajar baru. Jadi digitalisasi ini sangat bermanfaat mengenai pembelajaran baik dari pelajar maupun pengajar. Baik, sekian dari saya. Kemudian akan dijelaskan oleh materi selanjutnya kepada Indah Islamiyah. Dipersilahkan. Baik, akan saya lanjutkan. Itu selanjutnya tentang budaya digitalisasi. Salah. Apa? Ini kan. Baiklah, selanjutnya itu tentang budaya digitalisasi. Budaya digital atau digital culture merupakan suatu hal yang membentuk cara kita berinteraksi, berperilaku, berpikir, dan berkomunikasi dalam lingkungan masyarakat yang menggunakan teknologi internet. Budaya dapat terbentuk dari beberapa unsur, yaitu sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, pakaian, penampilan, karya seni, dan lainnya. Ada 3 aspek untuk membangun budaya digital.
yaitu partisipasi bagaimana masyarakat memberikan kontribusi untuk tujuan bersama. Kemudian bagaimana masyarakat memperbaiki budaya lama menjadi budaya baru yang lebih bermanfaat dan memanfaatkan hal-hal sebelumnya untuk membentuk hal baru. Selanjutnya yaitu macam-macam budaya digital. Yang pertama, komunikasi sosial. Komunikasi sosial disebut pula dengan komunikasi online. Komunikasi digital artinya komunikasi berbasis personal komputer, buat mengirim serta mendapatkan pesan atau bertukar fakta lewat platform. Konsep komunikasi digital selalu berkembang tergantung pada inovasi penemuan indera berbasis teknologi internet. Dulu hanya ada SMS, lalu muncullah WhatsApp, Facebook, Instagram, Line, hingga video call. Selanjutnya, medium komunikasi digital terdapat yang bersifat sinkronis, yaitu semua komunikator secara simultan bertukar pesan atau balas-membalas suatu pesan. Contohnya komunikasi pada sebuah permainan atau game online, chatting pada media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan media pembelajaran lainnya. Yang selanjutnya, komunikasi digital merupakan proses komunikasi yang didomisili oleh komunikasi tertulis, mulai dari SMS, email, WhatsApp, Facebook, dan lainnya. Bahasa tubuh telah hilang sama sekali. Pesan tertulis mampu menimbulkan perbedaan interpretasi. Yang pertama, pesan yang disampaikan oleh pengirim tidak sama diterima sang penerima pesan. Bila kita buta aksara secara fungsi, maka pesan tidak terbaca karena tidak paham makna. Pada sini tampak diperlukannya kemampuan literasi digital. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhtadi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan. B. Kolaborasi. Pada era teknologi informasi saat ini, kita mengenal istilah kolaborasi atau kolaborasi digital. Istilah ini menjadi salah satu tatanan baru dalam masyarakat digital. Penerapan kolaborasi digital ini menjadi salah satu kemampuan yang harus dimiliki setiap orang di masa kini. Terlebih di masa pandemi COVID-19 saat ini, penerapan kolaborasi digital sangat dibutuhkan berbagai kegiatan bisnis dan mendukung aktivitas masyarakat. Berbagai bentuk kolaborasi muncul di tengah masyarakat. Salah satunya adalah jasa transportasi online dan belanja online, e-commerce. Hal ini menjadi salah satu bagian dari kolaborasi dalam masyarakat digital. Banyak sekali terobosan-terobosan yang hadir memberikan kemudahan untuk dunia di industri. Seiring berkembangnya teknologi di dunia industri, dapat mengembangkan teknologi seperti berbagai layanan antar industri. Kemudian membuat aplikasi transaksi secara bersama-sama dan memanfaatkan marketplace yang berada pada internet. Ini merupakan salah satu bentuk dari pemanfaatan teknologi untuk melakukan kolaborasi digital. C. Etika. Etika digital adalah serangkaian aturan dan prosedur yang dibuat untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh penggunaan teknologi digital. Segala aktivitas digital yang ada di ruang digital dan menggunakan media digital memerlukan etika digital. Saat publik menerapkan etika dalam berinternet, dimanapun dan kapanpun, tentu tidak selalu ada yang mengawasinya. Perkembangan intelektual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diimbangi dengan nilai, moral, dan akhlak yang baik dari masing-masing individu. Sehingga perlu disadari bila perkembangan lanskap digital akan membawa tantangan sekaligus peluang bagi perkembangan dunia, salah satunya dunia pendidikan. D. Privasi. Menurut RUU Perlindungan Data Pribadi, privasi adalah data pribadi yang diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik.
Privasi adalah kombinasi informasi yang melekat pada diri seseorang. Jelas Kemal. Privasi adalah hak individu. Setiap individu berhak untuk menentukan apakah data pribadi akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain. Kerahasiaan informasi pribadi milik pengguna selanjutnya disebut sebagai informasi pribadi yang diterima oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai kementerian, adalah hal yang sangat dijunjung tinggi oleh kementerian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang salah dan kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.